berdasarkan keterangan dari pihak keluarga famili yang di sana, jadi sebelum melakukan kegiatan berenang, ini Eril memastikan titik mana yang paling aman, begitu. Karena kalau Bapak Ibu semua melihat fotonya, itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar, begitu. Nah ini beberapa titik diperhatikan, titik mana bahkan titik jembatan langsung dicoret oleh Eril, karena kalau lihat yang lain pengennya loncat di jembatan begitu. Nah, ini dianggap tidak aman dan dipastikan titik turunnya itu adalah turun yang ada tangga begitu. Jadi itu sudah dilakukan survei beberapa titik, jadi tidak langsung. Yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat, jadi turunnya perlahan begitu. Dan kalau dari sisi kesiapan, Eril ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving. Jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus. Sehingga tadi hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Jadi berdasarkan informasi keluarga, beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Jadi Eril mengatur hanya yang boleh turun itu hanya maksimum 3 orang karena beliau melihat kesiapan begitu. Nah, kami yakin ini rasa tanggung jawab beliau sebagai insting ponakan kami yang teladan. Beliau kelihatannya mengambil posisi paling belakang karena ingin memastikan semua pada posisi yang safety begitu. Nah, ini bisa jadi kalau dari cerita keluarga kita memahami karena beliau ingin menjaga safety yang lain sementara sungainya berarus. Jadi pasti mohon maaf saya izin karena saya juga biasa diving. Kalau berenang lihat arus itu harusnya mengikuti arus diagonal. Tapi kalau kita ada buddy, ada kawan, kita pasti menjaga agar selalu ada teman kita selalu terlihat posisinya. Sehingga pasti ada sedikit effort tambahan menjaga jarak dengan orang yang kita ingin pastikan safety dengan kemudian kekuatan arus yang mendorong ke arah lain. Nah ini karena informasi keluarga, Eril memastikan yang lain bisa sampai ke daratan begitu. Nah kelihatannya setelah itu mungkin ada situasi arus yang tidak bisa dikendalikan. Jadi poinnya adalah secara fisik mental siap, secara lokasi sudah dipastikan safety, tapi mungkin ada sesuatu hal yang di luar ukuran manusia. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang. Begitu. Itu yang mungkin ada situasi yang qadarullah begitu ya, di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa diantisipasi. Mungkin itu perlu kami sampaikan. Yang pertama, siapa yang ada di lokasi gitu ya, ada pihak dari protokol. Kalau dalam konteks pemerintahan provinsi, karena keberangkatan Ibu Atalia bersama anak-anak adalah kegiatan keluarga untuk mencari sekolah dan kesempatan beasiswa S2, jadi memang tidak ada pihak protokol yang menemani karena pihak protokol melekat ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur kebetulan kegiatan dinasnya di terakhir posisinya sebelum pada saat kejadian musibah ini terjadi ada di Inggris begitu. Jadi itu kaitannya. Kemudian yang kedua, bersama siapa? Dia bersama kawan mereka yang dikenal yang memang sudah lama tinggal di Swiss. Jadi artinya dalam konteks safety, ini memang berenang bersama orang yang sudah lama tinggal di Swiss dan memperhatikan situasi. Di antaranya adalah memastikan di daerah yang digunakan untuk renang itu ada wisatawan lain. Jadi informasi keluarga yang kami terima pada saat menentukan titik juga memantau ada lansia dan anak-anak di sekitar, sehingga ukurannya harusnya safety. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, mungkin karena ponakan kami ini mohon maaf, pemuda yang bertanggung jawab, begitu ya.
Uh, jadi insting alamiahnya walaupun tidak diminta menjaga kelompok begitu. Termasuk memastikan bahwa ibunya juga tidak ikut turun. Jadi di lokasi memang bersama keluarga begitu, dan beliau memastikan hanya yang punya skill yang cukup begitu. Jadi begitu situasinya. Jadi pada saat kejadian informasi dari keluarga memastikan yang dua sudah sampai, kemudian qadarullah tadi ada sesuatu yang mungkin tidak terduga, terbawa hanyut dan Eril berteriak help. Jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Nah, teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan menelepon polisi. Di laporan keluarga adalah pada saat bertemu dengan polisi mungkin agak di hilir, itu posisinya polisi sudah tahu. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi bagaimana kesigapan otoritas tempat memantau wisatawan begitu. Kalau terjadi sesuatu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.